Assalamualaikum sahabat cahaya hampa. Bayangkan, sebuah pintu emas berdiri di hadapanmu. Di satu sisinya, terhampar hamparan cahaya yang menenangkan. Di sisi lain, gelap pekat penuh misteri. Dua dunia ini dipisahkan oleh satu rahasia yang telah membingungkan para pencari kebenaran selama berabad-abad. Hubungan antara syariat dan hakikat. Banyak yang mengira keduanya adalah jalan yang berbeda. Syariat dianggap sekadar aturan lahiriah, kumpulan hukum yang membatasi gerak manusia. Sedangkan hakikat dilihat sebagai rahasia batin yang hanya dimiliki segelintir orang yang telah sampai kepada Tuhan. Lalu orang mulai bertanya, apakah syariat itu sekadar kulit dan hakikat adalah inti? Atau mungkinkah keduanya adalah satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan? Di balik pertanyaan ini, ada kisah panjang yang diselimuti kabut sejarah. Para sufi, ulama, dan arif billah telah berbicara tentang hubungan dua jalan ini, tetapi tidak semua telinga siap mendengarnya. Ada rahasia yang mereka sembunyikan, bukan karena ingin menyombongkan diri, tetapi karena kebenaran ini, jika disalahpahami, dapat menyesatkan. Bayangkan sebuah pohon. Akar yang tersembunyi di dalam tanah itulah hakikat, menghisap air, memberi kehidupan. Batang, daun, dan buah yang terlihat oleh mata manusia itulah syariat, menjadi bentuk nyata dari kehidupan itu sendiri. Tanpa akar, pohon akan mati. Tanpa batang dan daun, akar hanyalah sisa kehidupan yang membusuk dalam kegelapan. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menembus tirai yang memisahkan keduanya. Kita akan melihat mengapa sebagian orang terjebak hanya di syariat, menganggapnya sudah cukup. Mengapa yang lain terperosok ke hakikat, meninggalkan syariat, lalu terhanyut dalam ilusi. Dan kita akan mengungkap rahasia para guru ruhani yang berkata bahwa syariat dan hakikat bukanlah dua jalan, melainkan dua sayap dari seekor burung yang sama. Di akhir perjalanan ini, kau akan memahami mengapa syariat tanpa hakikat menjadi kering dan keras, sementara hakikat tanpa syariat menjadi liar dan tak terkendali. Dan mungkin kau akan melihat bahwa pintu emas itu sebenarnya hanya ilusi, karena cahaya dan kegelapan berasal dari sumber yang sama. Apakah kau siap untuk menapaki jalan yang telah dilupakan banyak orang? Mari kita mulai. Sejak awal kebangkitan Islam, hubungan antara syariat dan hakikat telah menjadi perbincangan di antara para ulama, sufi, dan pencari kebenaran. Di pasar-pasar Baghdad pada abad ke-9, orang-orang membicarakan fatwa para fuqaha, sementara di sudut masjid yang remang, para murid duduk melingkar mendengarkan bisikan hikmah dari seorang guru tasawuf. Dua dunia ini tampak berbeda, namun pada hakikatnya, mereka mengalir dari sumber yang sama. Imam Al-Ghazali, yang pernah menapaki jalan intelektual para ulama fikih dan logika, akhirnya menemukan bahwa ilmu lahir saja tidak cukup. Ia menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa syariat adalah fondasi yang menopang, sedangkan hakikat adalah ruh yang menghidupkan fondasi itu. Tanpa keduanya bersatu, bangunan iman akan roboh. Kita juga menemukan jejak perdebatan ini dalam sejarah para sufi besar. Jalaluddin Rumi misalnya menggunakan perumpamaan, syariat adalah lentera, hakikat adalah cahaya di dalamnya. Lentera tanpa cahaya hanyalah wadah kosong. Cahaya tanpa lentera akan padam diterpa angin. Para wali menyampaikan ini dalam bahasa simbol, bukan untuk berteka-teki, tetapi untuk melindungi orang-orang dari kesalahpahaman. Mengapa pengetahuan ini kadang disembunyikan? Jawabannya terletak pada sifat manusia sendiri. Ada yang terlalu cepat ingin mencapai inti sehingga meremehkan kulit, seperti orang yang ingin memakan buah tanpa menumbuhkan pohon. Ada pula yang sibuk merawat kulit hingga lupa bahwa inti buah itu pernah ada. Rahasia syariat dan hakikat hanya dibuka kepada mereka yang sabar berjalan dan siap memikul tanggung jawabnya. Secara filosofis, syariat dapat dipahami sebagai hukum kosmik yang menata keseimbangan, sementara hakikat adalah kesadaran murni yang memahami mengapa hukum itu ada. Syariat adalah peta, hakikat adalah perjalanan. Peta tanpa perjalanan hanyalah gambar di kertas. Perjalanan tanpa peta bisa membuatmu tersesat. Bahkan dalam hikmah para arif,
syariat dan hakikat sering diibaratkan sebagai tubuh dan ruh. Tubuh memberi bentuk, ruang, dan wadah bagi ruh untuk mengekspresikan dirinya. Ruh memberi makna, arah, dan tujuan bagi tubuh. Jika salah satu hilang, kehidupan menjadi timpang. Seiring waktu, pemisahan keduanya menimbulkan dua kelompok ekstrim. Mereka yang hanya memegang syariat hingga menjadi kaku dan kering, serta mereka yang hanya mengejar hakikat hingga melanggar batas-batas ilahi. Kedua ekstrem ini lahir dari kelalaian memahami sejarah dan filsafat dari kesatuan keduanya. Rahasia yang diwariskan para guru sejati adalah ini. Syariat adalah tangga menuju langit, hakikat adalah pandangan dari puncaknya. Tanpa tangga, kau tidak akan sampai. Tanpa pandangan, kau takkan tahu mengapa kau mendaki. Bayangkan seorang musafir yang hendak menuju kota suci. Ia diberi dua hal, sebuah peta rinci dan bekal perjalanan. Peta itu adalah syariat, petunjuk lahiriah yang jelas, garis-garis yang menuntun langkahnya. Bekal itu adalah hakikat, kesadaran batin, kekuatan hati dan tujuan yang menghidupkan langkahnya. Tanpa peta, ia akan tersesat. Tanpa bekal, ia akan terhenti di tengah jalan. Inilah inti dari hubungan keduanya. Syariat mengatur perilaku lahir, hakikat mengatur kesadaran batin. Namun hubungan ini bukan sekadar aturan dan rasa. Ia lebih dalam, seperti hubungan antara gelombang dan lautan. Gelombang adalah manifestasi yang terlihat, teratur, terukur, bisa dipelajari. Lautan adalah kedalaman yang tak terlihat, tenang, luas, namun menggerakkan semua gelombang. Para sufi menjelaskan bahwa syariat adalah tharikah lahir, jalan yang bisa dipelajari, dihafal, dan diajarkan secara terbuka. Hakikat adalah tharikah batin, jalan yang hanya terbuka melalui pengalaman langsung. Ibarat rasa manis yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Sayangnya, banyak pencari Tuhan terjebak dalam dua kesalahan besar. 1. Berhenti di syariat saja. Mereka menjalankan semua aturan dengan sempurna, namun hatinya kaku. Ibadah menjadi rutinitas mekanis tanpa getaran cinta, seperti orang yang memegang peta tapi tak pernah melangkah. 2. Meninggalkan syariat demi hakikat. Mereka berkata, "Aku sudah mengenal Tuhan, jadi aku tak perlu aturan." Padahal aturan itu adalah pagar yang menjaga kebun dari binatang liar. Tanpa pagar, buah akan rusak sebelum dipetik. Kebenaran yang jarang dibicarakan adalah, syariat tanpa hakikat membuat manusia terjebak dalam bentuk tanpa jiwa. Sedangkan hakikat tanpa syariat membuat manusia terjebak dalam rasa tanpa arah. Perhatikan ibadah salat. Secara syariat, ia punya gerakan dan bacaan yang jelas. Secara hakikat, ia adalah mi'raj ruhani, perjalanan menuju hadirat Allah. Jika hanya gerakan, salat menjadi olahraga. Jika hanya rasa, tanpa aturan, salat menjadi sesuatu yang tak punya bentuk dan mudah dipengaruhi hawa nafsu. Para guru tasawuf menekankan bahwa syariat dan hakikat bukanlah dua tingkat yang terpisah, tetapi dua aspek dari satu realitas. Syariat menjaga agar perjalanan ruhani tetap lurus. Hakikat memberi nyawa pada perjalanan itu. Dan yang paling menarik, dalam perjalanan ruhani, syariat seringkali menjadi pintu awal menuju hakikat. Tapi begitu seseorang merasakan hakikat, ia justru akan semakin berpegang teguh pada syariat, bukan melepaskannya. Di balik tirai pengetahuan lahir dan batin, hubungan syariat dan hakikat menyimpan satu paradoks besar yang membingungkan banyak pencari. Paradoks itu adalah ini: untuk sampai kepada hakikat, kau harus melampaui bentuk, tetapi untuk menjaga hakikat, kau harus kembali kepada bentuk. Seorang salik, pencari Tuhan, akan memulai perjalanannya dengan mempelajari syariat, salat yang benar, wudhu yang sah, aturan halal haram. Ia menapaki setiap langkah seperti seorang anak yang belajar berjalan. Namun, seiring hatinya bersih dan kesadarannya terbuka, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih. Getaran halus ketika berzikir, air mata yang jatuh tanpa diminta saat sujud, rasa kehadiran yang begitu nyata.
Inilah pintu hakikat. Banyak yang mengira ketika pintu hakikat terbuka, syariat menjadi tidak lagi penting. Mereka terbuai pada rasa, pada pengalaman batin, hingga lupa bahwa rasa pun bisa menipu. Guru-guru sejati selalu mengingatkan, hakikat tanpa syariat ibarat cahaya tanpa kaca. Ia akan pudar diterpa angin keraguan dan hawa nafsu. Di sisi lain, ada mitos yang beredar bahwa syariat hanyalah kewajiban orang awam, sementara hakikat adalah wilayah orang khusus. Pandangan ini berbahaya, karena syariat adalah kewajiban setiap hamba, bahkan para wali Allah sekalipun. Mereka justru menjalankan syariat dengan lebih khusyuk daripada orang kebanyakan, karena bagi mereka, setiap sujud adalah undangan langsung dari kekasih. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadits, dan tidak memahami syariat, maka ia tidak layak diikuti." Ini adalah pesan tegas bahwa hakikat sejati tidak pernah memutus tali syariat. Ada pula kisah tentang seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku telah melihat nur Allah dalam hatiku. Apakah aku boleh meninggalkan salat?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, jika kau benar-benar melihat Allah, bagaimana mungkin kau meninggalkan pertemuan yang telah Dia perintahkan?" Rahasia ini hanya dipahami oleh mereka yang telah berjalan jauh di jalan batin. Mereka tahu, syariat adalah pakaian kehormatan seorang hamba, sedangkan hakikat adalah keindahan wajahnya. Pakaian tanpa wajah hanyalah boneka, wajah tanpa pakaian hanyalah kehormatan yang tersingkap tanpa penjagaan. Maka jelaslah, konflik antara syariat dan hakikat hanyalah ilusi yang muncul dari pemahaman yang setengah-setengah. Dalam pandangan orang yang melihat, keduanya adalah satu. Mengetahui rahasia syariat dan hakikat saja tidak cukup, ia harus dihidupkan dalam keseharian. Karena sejatinya, jalan ruhani bukanlah sekadar teori yang dihafal, tapi napas yang dijalani. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang diajarkan para guru tasawuf untuk menyatukan syariat dan hakikat dalam hidup. 1. Jalankan syariat dengan kesadaran penuh. Setiap ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, sedekah, harus diiringi kesadaran batin. Jangan hanya bergerak sesuai aturan, tapi sadari untuk siapa aturan itu kita jalankan. Misalnya saat salat, rasakan bahwa setiap takbir adalah panggilan untuk meninggalkan dunia, dan setiap sujud adalah kembali ke asal muasal kita. Latihan. Sebelum salat, tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku akan berdiri di hadapan Allah." Biarkan kesadaran ini menuntun seluruh gerakan dan bacaanmu. 2. Sisipkan zikir di antara aktivitas dunia. Zikir adalah jembatan antara lahir dan batin. Syariat mengajarkan lafaznya, hakikat menghidupkan maknanya. Jangan tunggu waktu khusus. Latih hatimu untuk berzikir di sela aktivitas, hingga hatimu tetap terhubung meski mulutmu diam. Latihan. Setiap kali berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, bisikkan Allah sekali dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar kata, tapi undangan batin untuk hadir kembali. 3. Jaga adab lahir dan batin. Syariat menjaga adab lahir, cara berbicara, makan, berpakaian, berinteraksi. Hakikat menjaga adab batin, niat, perasaan, bisikan hati. Para arif mengajarkan, jangan hanya bersih di mata manusia, tapi juga bersih di hadapan Allah. Latihan. Ketika berbicara dengan orang, tanya dirimu, apakah hatiku bersih dari rasa ingin menang, iri, atau sombong? Jika belum, diamlah hingga hatimu tenang. 4. Lakukan muhasabah. Sebelum tidur, muhasabah adalah cermin ruhani yang memperlihatkan apakah kita telah menyeimbangkan syariat dan hakikat hari ini. Latihan. Sebelum tidur, duduklah sejenak. Tinjau kembali ibadahmu hari itu. Apakah lahirnya sudah sesuai syariat? Apakah batinnya terisi hakikat? Jika ada yang kosong, niatkan untuk memperbaiki esok hari. 5. Bersahabat dengan guru ruhani. Hakikat yang sejati sulit dicapai tanpa bimbingan.
Guru yang lurus akan mengajarkan syariat tanpa mengabaikan hakikat dan membimbing hakikat tanpa meninggalkan syariat. Latihan, jika memungkinkan, duduklah di majelis ilmu atau zikir yang diasuh guru yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Serap hikmah mereka bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang terbuka. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, hidup kita akan menjadi seperti taman yang terawat. Syariat adalah pagar yang melindungi dari gangguan. Hakikat adalah bunga yang mekar di dalamnya. Keduanya saling membutuhkan agar taman itu indah sekaligus aman. Pada akhirnya, perjalanan memahami syariat dan hakikat adalah perjalanan kembali kepada keseimbangan. Seperti dua sayap seekor burung, keduanya harus mengepak bersama agar kita dapat terbang menuju Allah. Syariat memberi kita bentuk, aturan, ibadah, adab yang menjaga agar langkah kita tetap lurus. Hakikat memberi kita ruh, kesadaran, cinta, dan makna yang menghidupkan setiap langkah itu. Tanpa bentuk, ruh akan menguap tanpa arah. Tanpa ruh, bentuk akan membeku tanpa kehidupan. Para guru hakikat selalu berpesan, jangan pernah memisahkan keduanya. Ketika engkau memperdalam syariat, pastikan hatimu menyerap hakikatnya. Dan ketika engkau merasakan hakikat, jangan lepaskan peganganmu pada syariat. Di sanalah letak jalan yang lurus, jalan yang ditempuh para nabi, para sahabat, dan para wali. Bayangkan dirimu berdiri di tepi lautan yang luas. Syariat adalah pantai yang memandumu untuk melangkah. Hakikat adalah ombak yang membawamu menuju kedalaman. Jika kau hanya di pantai, kau takkan pernah merasakan lautan. Jika kau hanya di ombak, kau akan hanyut tanpa arah. Tetapi jika kau berjalan dari pantai ke ombak dengan panduan yang benar, kau akan sampai ke tengah samudera, di mana langit dan air bertemu, tempat di mana hati bersatu dengan Tuhannya. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, apakah aku hanya berjalan di pantai syariat tanpa menyentuh lautan hakikat? Atau aku terombang-ambing di lautan rasa tanpa berpijak di pantai hukum? Kebenaran yang sesungguhnya adalah ini. Syariat dan hakikat adalah satu jalan yang sama, hanya berbeda lapisan. Dan hanya mereka yang bersedia berjalan dengan keduanya yang akan sampai pada tujuan akhir, perjumpaan dengan Allah. Jika video ini membangkitkan kesadaranmu, bagikanlah kepada mereka yang kau cintai. Tekan tombol subscribe, tinggalkan komentarmu, dan mari kita terus berjalan bersama di jalan yang lahirnya lurus dan batinnya bercahaya.